Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, sahabat Eljon, berjumpa kembali bersama saya Bagas dalam acara Indonesia Business Forum. Nah, sahabat Eljon, di episode Indonesia Business Forum kali ini tentunya kita masih akan membahas seputar dunia bisnis. Nah, untuk episode hari ini kita akan membahas mengenai sales call activity. Nah, apakah para tim sales, sahabat Eljon saat ini merasa sedikit terhambat aktivitasnya karena untuk mendapatkan customer baru agak sulit di era new normal seperti ini karena tidak leluasa untuk melakukan customer visit. Nah, untuk itu sahabat Eljon, jangan khawatir, hari ini kita akan membahas mengenai rahasia sukses untuk mendapatkan customer baru melalui sales call activity dalam 2 menit. Luar biasa sekali kan sahabat Eljon. Untuk itu saya telah terhubung bersama narasumber kita hari ini. Di sini ada Bapak Benny Cuaca, beliau merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Pak Benny Cuaca. Halo Bro Bagas, sampai Eljon semuanya. Oke, terima kasih Pak Benny telah terhubung bersama kita semua hari ini ya Pak ya. Kabarnya sehat ya Pak? Selalu sehat Bro. Oke, Alhamdulillah sehat ya Pak Benny. Baik Pak Benny, kita akan membahas mengenai rahasia sukses ya Pak ya, untuk mendapatkan customer baru melalui sales call activity dalam 2 menit ya Pak ya? Ya benar banget Bro. Siap Bro. Oke, mengarah ke topik kita hari ini Pak Benny, langsung saja kita bahas dulu melalui potensial demand marketnya Pak ya. Apa sih Pak potensial demand market ini? Oke Bro, jadi saat ini ya Bro ya, kita bicara di era new normal ya. Kita bicara di era new normal. Yang harus kita ukur tuh sekarang ini Bro, seberapa besar kue yang ada untuk kita punya produk atau services kita. Itu dulu yang kita ukur. Jadi sebelum masuk kepada kita bicara customer, kita mau kejar dia, jangan dulu. Lihat dulu gedeannya dulu. Gedean itu kayak gimana? Oke, sekarang ini kita bicara misalnya produk kita apa contohnya. Simpelnya apa ya yang bagus kita bicara yang berbasis. Ya mungkin kita ambil deh logistik deh, misal contoh ya, logistik. Kita bicara logistik lah, ekspor impor lah, misalnya ekspor impor. Ya, kita ambil ekspor impor. Oke, sebenarnya kue permintaan ekspor impor itu di tahun 2021 ini sebenarnya apakah kuenya semakin naik atau semakin mengecil? Itu dulu kuenya. Oke, Pak, ada yang minta Pak dari misalnya kita bicara ya, saya sembarang asumsi bulan ya, sembarang asumsi bulan. Contoh, Pak, dari bulan sebelumnya dengan bulan sekarang itu ada pertumbuhan dari 800.000 kontainer sekarang menjadi 1 juta kontainer. Atau sebaliknya, dari 1 juta kontainer sekarang menjadi 800.000 kontainer per bulannya. Nah, itu kita harus tahu dulu Bro Bagas, kue itu sebenarnya turun atau naik. Nah, kalau kita nggak pernah tahu kue di kita punya industri itu turun atau naik, kita nggak bisa ngukur Bro. Kita tuh sebenarnya kalahkah, menangkah, atau kita bukan market share kah, atau kita punya market malah turun gitu loh. Nah, kita nggak bisa ukur. Harus ukur kue dulu Bro Bagas, itu kata kuncinya. Dengan kita ukur kue, baru kita bisa ambil positioning kita. Oke, sekarang lihat ya, kue kita sekarang ini dari 800.000 menjadi 1 juta. Oke, Bro Bagas ya, kue industri, kontainer seluruh Indonesia. Kan asumsi angka ya, supaya enak kita simulasinya, 800.000 menjadi 1 juta. Nah, pada saat posisi di 800.000 Bro, pada saat posisi di 800.000, kita punya kue itu yang bisa kita makan, yang bisa kita ambil itu hanya sebatas misalnya ya, sembarang sebut ya, hanya sebatas 200.000. Dari 800.000, berarti 200.000 dari 800.000 kurang lebih 2/8 kan 1/4, kurang lebih seperempatnya kue kita punya, itulah kita punya customer kita, karena kita berhasil makan di angka 200.000 kontainer ya. Oke. Nah, 25% ya Bro, 200.000 perkan dengan 800.000 dari total potensi demand tadi itu adalah 25%. Sepakat Bro? Oke ya, lihat ya, saya ulang ya. 800.000 itu kuenya Bro, 800.000 kontainer, tapi kita baru bisa ngambil tuh hanya 200.000, berarti 200.000 per 800.000 kan 25%, pakat ya. Nah, di bulan berikutnya kontainer tuh naik jadi 1 juta kontainer. Oke, tapi yang kita bisa makan tetap 200.000 Bro. Nah, 200.000 sekarang diperkan dengan 1 juta, hanya 20%. Berarti market kita itu sudah tergerus 5% kan Bro? Betul. Market kita sudah tergerus 5%. Kalau kita ngomong
Pak Beni, enggak kok Pak. Banyak para sales ngomong kayak gini, Pak kan dari target Januari kita kan 200.000 Pak Beni. Itu Iya. bagus. Misalnya contoh Januari ya, bulan 1 Januari. Bulan Februari sekarang kan juga 200.000 Pak Beni. Kan bagus Pak. Enggak, kita kan nggak turun. Bener kita nggak turun. Tapi market lu sekarang jadi 1 juta loh. Hmm. Nah, jadi harus ngacu ke sana dulu. Berarti harus menentukan dulu Pak ya potensial demand marketnya ya Pak ya. Betul bro. Itu paling penting Bro Bagas. Oke, Bapak lalu apa kolerasinya antara demand market dengan segmentasi market Pak? Nah, setelah kita tahu kita punya ada 1 juta kontainer, ya ada 1 juta kontainer. Setelah itu baru kita akan melihat 1 juta kontainer tadi itu banyaknya berada di daerah mana sih, di pelabuhan mana sih? 1 juta kontainer tadi itu, oh banyaknya di pelabuhan Tanjung Priuk. Oh bukan misalnya, oh banyaknya mungkin di pelabuhan di daerah Makassar. Oh bukan, misalnya banyak di pelabuhan mana? Itu kita harus segmentasikan dulu bro. Oke. 1 juta kontainer tadi itu banyaknya di mana? Kenapa kita cuma bisa dapatin 200.000 ya? Harusnya kalau seperempatnya kan 250.000 seperempatnya. Kalau kita bicara seperempatnya ya 250.000 harusnya. Tapi 50.000 lagi nih kenapa kita nggak bisa dapat ya? Oh ternyata pertumbuhan itu terjadi mungkin di daerah Manado misalnya. Atau di daerah Makassar misalnya. Itu kita mulai segmen bro. Kita mulai segmentasi areal yang kita lakukan tadi itu. Oh oke, sekarang di Makassar, di Manado. Pertanyaan berikutnya kan muncul kan, di Makassar atau di Manado. Nah kalau di Makassar, di Manado, mungkin nggak dengan di area Makassar Manado tadi itu bisa saya ambil kue tadi? Oh nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Karena memang saya punya kekuatan hanya berada di daerah Tanjung Priuk di Jakarta. Nah, kira-kira kan seperti itu bro. Itu yang penting kita tahu dulu bro. Jadi dari demand yang bertumbuh tuh sekarang dia bertumbuhnya di mana? Bertumbuhnya di daerah Indonesia Timur misalnya. Tapi saya kuatnya di Indonesia Barat nih. Nah, apakah kita akan melakukan ekspansi bisnis kita mulai ke arah Indonesia Timur kah? Apakah kita mulai mendevelop bisnis kita ke arah Indonesia Timur kah? Karena kue tadi itu mulai membesar di Indonesia Timur. Nah, di situ kita belum masuk. Nah, untuk menentukan keputusan-keputusan tadi itu yang kita harus paham mengenai kita punya strength point. Itulah korelasi berbagas dari potensi demand market tadi yang bertumbuh atau yang turun terhadap kita punya segmen. Oke, berarti memang penting ya Pak ya namanya kolerasi demand market sama segmentasinya. Kalau memang tidak tahu segmentasi daerah mana susah juga ya Pak ya. Iya. Oke. Kemana kita mau tebak bro? Sekarang kita bicara pada bulan 1 800.000 kita dapatin 200.000, jadi kan seperempatnya. Sekarang di 1 juta kita cuma dapatin tetap 200.000. Nah, berarti kan cuma 20%-nya, ada loss 5%. Pertanyaan berikutnya muncul kan, 5% ini kenapa bisa loss ya? Apakah kita nggak dapetin? Enggak Pak. Di Tanjung Priuk kita masih dapetin kok, masih banyak kok kontainernya misal seperti itu. Nah, oh ternyata dia munculnya di Manado atau di Makassar misalnya, Indonesia Timur. Nah, itu loh bro. Kalau kita nggak pernah ngelingkan antara demand market sama segmentasi tadi itu, nggak akan ketahuan bro. Sekarang saya tanya sama Bro Bagas. Banyak orang ngomong seperti ini bro. Banyak rata-rata apa namanya yang toko-toko retail tutup. Yang besar-besar raksasa-raksasa satu tutup, ya kan? Tutup. Pertanyaan saya muncul sekarang seperti ini. Apakah yang tutup tadi itu kan menjual barang kebutuhan harian? Menjual sampo, menjual sabun, kan gitu bro. Menjual segala macam instan yang barang-barang harian itu. Tutup dia. Toko-toko besar tuh tutup kan. Saya nggak sebut nama brandnya ya. Pokoknya yang besar-besar lah bro. Kalau misal bro ke mall kan banyak-banyak tutup tuh. Berganti nama. Oke. Pertanyaan saya. Apakah manusia itu berkurang jumlahnya? Atau bertambah jumlahnya? Atau bagaimana? Jangan hubungkan dengan pandemi yang banyak orang meninggal 1,5 juta ini ya. Atau berapa juta yang meninggal ini. Rata-rata kan penduduk yang lahir dengan penduduk yang meninggal itu kan lebih banyak yang lahir. Berarti kan harusnya toko tadi itu kan nggak tutup. Iya, betul. Terus kalau tiba-tiba kita bilang, nah, benar kan Pak Beni? Toko itu tutup Pak Beni. Pertanyaan saya kalau toko itu tutup, apa Bro Bagas mandi nggak pakai sampo? Mandi nggak pakai sabun? Pakai Pak, susah jadinya. Nah, tetap pakai kan? Tetap pakai kan? Cuma cara kita berbelanja, segmentasi kita itu adalah kita sudah nggak segmentasi market ke dalam datangnya ke wujud fisik misalnya, mau ke wujud online. Demand itu tetap ada bro, demand itu tetap ada, demand itu tetap bertumbuh. Cuma kemana perginya demand tadi itu yang perlu kita segmen. Oke, berarti memang
demand-nya masih ada ya Pak ya, cuman seperti apa nantinya ya Pak ya, fisiknya ya Pak ya. Betul, bro. Betul begitu ya Pak Beni ya. Oke. Betul, bro. Betul, bro. Nah, dan inilah yang nanti akan kita bahas lebih jauh ya Pak ya, mengenai seperti sales call activity juga seperti ini ya Pak ya. Nanti setelah dari tahu segmentasi market, baru kita nanti akan mencari cara untuk mendapatkan customer tadi. Oke, jadi walaupun sekarang kan di era new normal, mungkin teman-teman sales call, tim sales saat ini susah melakukan sales call ya Pak Beni ya, untuk Iya. customer visit tidak leluasa. Sebenarnya masih ada ya Pak ya demand-nya, tapi mungkin caranya berbeda ya Pak Beni ya. Betul, betul. Selama Oke. ini kan kalau kita presentasi kan kita bisa datang kunjungan. Mm-mm. Tapi sekarang kunjungan kan karena kita mematuhi 3M, otomatis kan kita mengurangi ketemu. Nah, melalui sales call. Nah, sales call tadi itu banyak sales berasumsi sales call tadi itu tidak efektif. Nah, benarkah seperti itu? Itu yang nanti kita akan bahas gitu loh, Bro Bagas. Iya, tentunya nanti Pak Beni juga akan mengasih tahu nih Sobat Eljon. Sharing-sharing mengenai bagaimana mendapatkan customer baru ya Pak ya. Siap, Walaupun Bro. di era pandemi seperti ini, jangan takut tim sales untuk tidak leluasa untuk mendapatkan customer baru. Karena di episode Indonesia Business Forum hari ini kita akan berbagi rahasia suksesnya ya Pak Beni. Baik. Oke, terima kasih sahabat Eljon, Pak Beni Cuaca. Kita jeda dulu, setelah ini kita akan kembali lagi dengan topik yang sama. Tetap di Indonesia Business Forum. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.